Ada juga kasus di mana satu ibu lagi ngedanain anaknya yang lagi di rumah sakit, diambil. Tinggal berapa duitnya? Tinggal 1,5 juta. Sisa 1,5 juta buat bayar berobat anaknya habis. Habis. Terus anaknya gimana kondisinya? Anaknya meninggal. Kita kasih solusi. Ini gue rasa dunia udah gila nih kayaknya nih. Makin parah nih. Apakah ini imbas dari perangnya Amerika dan Iran? Kita akan lihat di sini ya. Coba ini play nih. Ini bisa begini loh guys. Sekarang nih. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman semua. Hari ini gue mau kasih bonus THR. Tuh. Untuk 100 orang yang pertama yang klik link di bawah ini, kalian dapat bonus THR. Hah? Kalau kalian percaya, selamat. Kalian baru saja tertipu di fake. Jangan asal percaya, jangan asal klik link. Padahal Mas Gila ya. Nikinya yang di ujung sana itu yang aslinya ya. Ya bro ya. Yang asli Betul. hasilnya begini. Ini banyak korbannya loh. Serius. Bahkan gue sendiri alamin. Makanya gue ngundang orang yang tepat karena Anda dicari-cari seluruh perbankan di Indonesia. Karena Anda dipercaya Indonesia butuh Anda. Bahkan Menteri Mutia Hafid juga kayaknya butuh Anda juga di sini nih. Nih, menariknya gini loh ya. Nih tentang cyber security guys apa segala macamnya. Gue punya kawan lah bisa dibilang. Pernah ngundang gue juga sebuah ya penyelenggara lah di event di Bandung. Tiba-tiba dia WhatsApp. Singkat ceritanya, Dar ini kok gue disuruh ke tahap berikutnya lagi ya. Gue udah bayar emang begini ya modul pelatihan elu ya. Kita ngajarin tentang personal branding apa segala macamnya. Hah? Maksudnya gimana? Nemu dari video mana? Ini. Oh, bukan, itu dipastikan bukan dari akun Kasih Solusi, bukan dari akun Deriansa, bukan dari akun afiliator. Udah habis berapa? Sekian belas juta. Aduh. Disangkanya pelatihan gue emang kayak berlayer-layer gitu. Kayak para oknum-oknum penjual udah di luaran sana gitu loh. Kalau mau dapat detailnya harus klik lagi ini. Kayak gitu-gitu kan. Kepancing ya. Kita nggak pernah kayak begitu, Bu. Maaf, begini. Waduh, terus gimana ya? Ya gimana ya? Masa kita yang ganti juga gitu, boncos semua. Itu baru satu. Belum lagi dipakai ini, dipakai itu. Dan ada menariknya adalah ada satu bank swasta di Indonesia besar, kan suka pakai terima OTP tuh. Pasti kan di handphone lu juga ada kan. Dia bisa masuk dari operator resmi bank tersebut ya. Si Bisa. pembobol, penipu, scammer ini ya. Akhirnya ngirimin link, akhirnya dikuras lah isi rekening kita. Bisa kena phishing dari sana, ya. Jadinya semua data-data yang kita masukin dari password, username gitu-gitu, apakah itu modus penipuannya dari sisi ada promo kayak ada tukeran poin, ada voucher ini akan hangus bentar lagi, cepet-cepet klik link supaya bisa redeem point dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan dari sisi fraudster itu mencuri username, password, OTP Anda supaya bisa langsung ambil akses ke rekening Anda. Langsung sedot uangnya. Kok sebesar itu mereka nggak punya sistemnya apa gimana? Kan ada Google Authentication ya. Iya, ada Google Authenticator. Authenticator. Sebenarnya solusi-solusi keamanan siber kita nggak usah lihat terlalu jauh. Sehari-harian kalau dari Google sama Apple, Google Authenticator atau push authentication ya, pas kita login misalnya ke Gmail, ke HP ya, atau ke laptop yang lain, kita langsung dapat push kan, dapat push authentication. Nah, teknologi sebenarnya itu udah aman. Masalahnya sekarang kenapa semua teknologi yang lain ya, apps, apalagi apps keuangan, kesehatan yang jauh lebih risiko, yang punya risiko yang jauh lebih tinggi ya, kenapa nggak menggunakan teknologi yang sama? Nah ini kayaknya kadang-kadang ya masalahnya ya masalah security selalu ancamannya selalu berevolusi ya. Nah ini pertanyaannya apakah sistem kita sudah cukup berevolusi untuk ya masa sekarang? Kepada semua ancaman-ancaman masa sekarang, termasuk masalah-masalah deepfake nih. Karena masalah Gen AI kalau dari sisi content creator ya ada good side, ada the bad side. Nah the good side ya kalau kita mau ngeproduksi konten yang selevel Hollywood, sekarang satu orang sendiri bisa loh, dan itu bisa ya ngebuka banyak peluang-peluang untuk banyak content creator dan lain-lain. A lot of amazing things bisa digunakan kan, bisa dimanfaatkan. Cuman kalau this technology jatuh ke orang yang punya niat yang jahat, ya, kepada para penipu, scammers, yang terjadi ya masalah kayak gini, yang masalah deepfake. Nah itu sebenarnya dari sisi Vida yang kami coba ngebangun adalah ngebangun sistem-sistem terbaru yang punya banyak lapis-lapis defense ya untuk menjaga kepada
ini semua scam-scam terbaru yang seperti ini, termasuk masalah-masalah deepfake. Ya apakah itu pas lagi buka rekening atau pas lagi transaksi, intinya jangan sampai ya konsumen kena dari sisi account takeover dan ujung-ujungnya duit kesedot. Ya, jadi itu yang kita coba mencegah masalah-masalah ini dengan para klien kami dari sisi perbankan, fintech, ya, kripto dan lain-lain, itu untuk memastikan konsumen mereka, customer mereka bisa dijaga. Oke, total klien berarti udah berapa ini bantu? Kita udah lebih dari 300 enterprise, tapi sudah lebih dari 1.000 ya bisnis yang lain-lain juga. Oke, ini catatan penting buat teman-teman semua ya, pelaku usaha dan lain sebagainya. Nanti kita bahas detail ya, dan mungkin gue juga pasti tahu lu penasaran bahwa background dari Mas Nick ini memang ternyata dari berapa tahun atau mungkin belasan tahun lalu memang udah fokus di situ gitu ya. Betul. Sampai akhirnya gue nggak tahu dijual atau diakuisisi sama yang perusahaan sebelumnya ya. Iya. Sama startup besar juga di Indonesia gitu ya. Akhirnya gabung di sana. Tapi anyway gini, satu lagi teman-teman ya, biar kita gue pengen tumpahin semua atensi ke teman-teman terkait ini. Semua hal juga sering terjadi bahkan di sekitar kita. Ibu gue pernah ketipu, teman-teman gue pernah ketipu dan seterusnya gitu. Hal-hal kayak begini-begini kesian, apalagi yang nggak paham gitu. Dan yang gue lebih sedihnya, lebih keselnya adalah kok perusahaan besar pun itu masih jebol. Boleh lihat nggak yang tadi, coba kita role play sedikit yang lu punya akun no message. Tapi nanti gua nggak tahu udah tampilin. Kalau memang nanti misalnya udah tampil berarti atas persetujuannya, tentunya disensor. Ya ini itu parah banget loh. Soalnya kalau dari nomor-nomor yang nggak dikenal, gue langsung refleks nggak mungkin. Pasti dia ngirim sesuatu, link, telepon gitu kan, buat gue nggak klik. Tapi ini dari akun bank. Ini dari akun bank. Jadinya sebenarnya ini masalah fake BTS. Ya itu salah satu isu di mana ada perangkat BTS yang ngeklaim itu ID bank. Dan dia bisa blasting SMS di atas nama bank itu. Dan kita bisa langsung lihat di HP saya sendiri, saya ada link sebelum dan sesudah yang legit, yang beneran loh. Ya jadi SMS OTP yang beneran untuk pas gue lagi udah akses kan online. Iya, dan gue pakai tuh OTP-nya untuk bisa transaksi online. Oke, dan berhasil kan? Berhasil. Jadi itu dari akun si operator si bank tersebut gitu kan? Betul. Berhasil itu. Dia masuk lewat akun officialnya ya? Jadi akun officialnya dari channel yang official ada link scam itu yang gue rasa yang paling bahaya sekarang sih. Karena dari sisi konsumen gimana kita bisa tahu kan? Nah, cuman gara-gara saya di Vida, ya setelah kita kaji banyak scam kayak gini, gue langsung lihat, wah, program penukaran poin akan segera berakhir. Nah, untuk menukarkan poin Anda silakan klik. Nah, itu link yang jangan diklik tuh. Karena pasti dari bank-bank nggak bakal kirim link promo, link untuk redeem point melalui SMS. Itu udah pasti nggak. Masa ya? Cuman ya itu masalahnya dari sisi konsumen, walaupun kita bisa edukasi, kalau kita udah percaya channel ini untuk bisa mengautentikasi setiap transaksi yang kita belanja online, ya intinya kita udah trust kan channel ini. Jadi ya untuk dari sisi kita harus langsung jaga juga setiap SMS yang masuk lewat channel yang resmi, apakah itu asli atau tidak, agak susah ya. Makanya dari sisi Hida kami merasa ya udah zamannya untuk merubah ya sistemnya. Kok dia nggak bisa punya sistem itu? Kan duitnya banyak. Ya tapi dari sisi semua sistem pasti mulai dari standar, tapi dari sisi standar internasional harus ada kebijakan juga. Karena biasanya penggerakan untuk perubahan sistem mulai dari sisi kebijakan. Ya dari sisi kebijakan, para regulator di sistem keuangan misalnya, nah itu baru turun kepada masing-masing bank untuk merubah sistemnya. Karena pasti tidak mungkin satu bank merubah sendiri, biasanya ini harus serentak ya, satu industri. Tapi ya ada beberapa yang udah mulai ya lebih waspadai dan untuk merubah dari sistem yang menggunakan password atau OTP kepada sistem yang passwordless, yang cara autentikasi atau ngeverifikasi yang lebih canggih, lebih aman seperti biometrik misalnya. Nah itu hal-hal yang sedang jalan, cuman mudah-mudahan bisa kita mengakselerasi ya. Karena masalah-masalah penipuan kayak gini, ini setiap tahun naik year on year lebih dari 80% loh. Ada datanya?
Ada datanya. Coba kita buka aja sekalian. Sembari nanti kita jelasin fenomena yang terjadi kenapa gue bahasnya di bulan puasa ini guys. Karena ini catatan penting ya. Ya. Bahwa di bulan puasa salah satunya atau bahkan gue gak tahu satu-satunya apa gimana gitu ya. Kondisi behavior kita nih sebagai konsumen, sebagai manusia itu lagi ada duitnya di THR. Karena kali 2 di situ duit kita. Nah disikat langsung tuh sama si penipu-penipu ulung ini kan. Nah coba kita buka datanya aja kali ya. Ya, dari kita udah kaji data di jaringan FIDA karena kita nge-support banyak lembaga-lembaga keuangan. Di tahun 2025 kita lihat ke belakang puncak penipuan di bulan Ramadan. Dan kalau kita analisa lebih dalam lagi, itu bukan di seluruh bulan Ramadannya, tapi pas hari-hari tertentu. Dan lebih detailnya adalah pas THR turun. Itu ada puncak-puncak serangan penipuan. Ya, serangan penipuan, apakah itu penipuannya, kita ada beberapa modus yang ada 2 modus scam yang terpopuler ya. Satu dari phishing, smishing, ini masalah WA, pengiriman palsu, misalnya pura-pura sebagai instansi memberikan informasi THR. Atau bisa promo bulan Ramadan. Ini udah sering banget terjadi, intinya untuk orang klik linknya dan ternyata pas klik ke linknya masukin username password. Nah username password itu sebenarnya bisa saja username password kepada bank atau yang lain-lain. Nah itu baru kecuri data kita. Sebenarnya kita tanpa sadari konsumen lagi berikan password kepada penipu. Dia nggak sadar karena ini masalah phishing ya. Nah itu satu. Nah itu masalah yang BTS tadi. Itu saja ada nih yang BTS palsu yang bisa ngeblast ya semua promo palsu untuk ngepancing orang klik link itu supaya data mereka, data username, password bisa kepancing, bisa di phishing, yaitu. Atau yang kedua yang paling populer adalah scam scam malware ya. Jadinya dia sebarkan malware dengan alasan wah ini adalah pengiriman, ini masalah ya misalnya kurir ya, dia ada tinggal cek paket Anda, klik linknya. Tapi itu bukan link ya, itu adalah APK atau aplikasi dan di dalamnya, di aplikasinya itu adalah malware yang bisa ngerekam setiap keystroke kita untuk ngecatat setiap huruf, setiap kata-kata, setiap huruf dan setiap angka yang kita ketik loh. Jadi termasuk apa yang kita ketik pas lagi login ke aplikasi banking misalnya atau ke aplikasi kripto ya. Bahkan ada juga yang auto forward SMS OTP. Jadinya pas kita lagi tinggal fraudsternya setelah itu dia single reset password kita atau dia mau enroll HP baru ke rekening kita, udah langsung SMS yang turun ke HP kita langsung auto forward ke mereka. Dan mereka langsung gunakan SMS OTP-nya. Nah itu sebenarnya ada. Dan bentuknya kayak gini. Cek paket Anda, ada pengiriman hampers, ada ucapan hari raya. Tapi sebenarnya ini semua penipuan, ini beberapa modus-modus penipuan yang akan terjadi, bahkan sudah terjadi. Dan saya merasa ya bentar lagi bakal lebih ramai lagi. Makanya mudah-mudahan kepada semua ya teman-teman peserta bisa lebih jaga. Jaga jangan sampai kena salah klik. Oke. Mereka ini apa sih komplotan? Mereka ini ada nggak sumbernya atau mungkin kayak komplotan persatuannya atau kan dengar katanya mereka ada kayak berbasis perusahaan juga gitu loh. Nah ini ya. Nah ini gue kumpul beberapa laporan-laporan pers ya. Ini adalah bukti bahwa scammer ini bukan satu orang sendiri yang pakai hoodie di kafe nge-hack, bukan kayak gitu lagi ya. Udah nggak gitu ya. Udah nggak kayak gitu lewat lagi. Ya. Nah, bukan berarti nggak ada yang kayak gitu. Ada, cuman mayoritas scam itu sudah industrialized ya. Itu sampai kita bisa lihat ini sudah segede satu industrial park ya. Sudah segede itu dan mereka sudah ada satu scam farm di Kambodia. Ya. Scam farm di Cambodia ya, yang sudah ada Amerika sama UK, mereka udah langsung nge-sanction Cambodia dan udah langsung nge-seize aset mereka. Dan di dalam aset itu
crypto asset Bitcoin-nya saja ya, cuman Bitcoin-nya sudah nyampe 14 miliar dolar. Wah, dahsyat. 14 miliar dolar. Wah, gila sih. Ya, jadinya scam is a billion dollar business. Nah, itu yang kita harus sadari bahwa orang yang kita lawan, mereka bukan hanya udah beberapa orang, tapi udah sampai sangat organized, sangat well funded, resource-nya udah gede banget, punya IT team, punya tim data science di belakang mereka untuk bisa melakukan banyak penipuan yang sangat advance sekarang. Ini bukan masalah orang yang asal-asal, enggak. Ini orang yang udah sampai satu perusahaan besar ya, satu koperasi besar. Dan kita lihat sampai mereka bisa punya akses kepada aset-aset ya. Nah, ini handphone-handphonenya dia nih. Handphonenya dia bisa sampai nge-power 48 juta rekening. Dan mereka kolaborasi secara global. Jadi ini salah satu fraud device farm yang ketangkap juga. Tapi ini hanya yang telah ketangkap ya. Masih ada banyak yang belum ketangkap. Nah yang kayak gini-gini kita harus mengakui bahwa ini bukan hanya masalah global, tapi langsung ada kaitan ke orang Indonesia. Ada lebih dari 400 WNI ya jadi korban human trafficking. Ya, dipaksa untuk kerjain scam. Kalau enggak benar-benar ya bisa diancam-ancam lah secara fisik ya setiap hari. Jadi itu adalah beberapa hal dan apakah mereka benar-benar ya korban atau apakah mereka benar-benar scammers. Nah, ada juga scammers di Indonesia yang ketangkap. Ini adalah salah satu yang di Jogja, Sleman. Di Sleman. Hah? Ya, puluhan orang ditahan. Jadi dan ini langsung ada koneksinya ke sindikat global loh. Hah? Jadi itu masalahnya sekarang. Kita harus mengakui ini bukan masalah kecil lagi dan bukan masalah yang ya mungkin di satu tempat atau di satu kampung, tapi ini adalah masalah global yang sudah masuk ke Indonesia juga dan masalah yang sudah terorganisir. Ya, jadinya ini sindikat yang sangat besar ya yang kita harus melawan dan harus melawan nggak cukup satu pihak ya, tapi harus ada gerakan masif dari sisi industri, dari pemerintah pun maupun untuk kita harus mengedukasi teman-teman ya semua konsumen untuk tahu ini ada risiko-risiko seperti ini dan kita harus saling jaga. Oke, ini berarti catatan penting buat teman-teman di BUMN mungkin atau di Danantara atau di swasta juga apa segala macamnya. Karena kan kita nggak jauh-jauh dari situ tuh kehidupan kita sehari-hari apa segala macamnya. Nih uang taruh di sini, ya kan. Belum lagi ngomongin tentang banking gitu. Di Himbara itu udah banyak banget himpunan bank negara tuh kan juga nasabahnya luar biasa. Belum exchange crypto. Sempat 2 tahun lalu ya. Maaf kalau saya salah. Ya saya juga nggak usah sebutin namanya. Ada exchange besar juga, salah satu di Indonesia, jebol juga 300-an miliar. Betul. Tahu ya? Nah itu parah loh. Itu lebih gila lagi karena grup yang serang mereka namanya Lazarus. Lazarus Group ini adalah ada koneksi kepada pemerintah Korea Utara. Iya. Nah itu yang lebih gila lagi karena ini uangnya yang mereka curi langsung masuk untuk ngedanain program nuklir Korea Utara. Hah? Ya, jadi kita harus ngaku bahwa masalah keamanan siber ini sudah sampai masalah global dan ya ada banyak kaitan ke masalah geopolitik juga. Tapi yang paling kita harus take it seriously karena ancaman ini bukan ancaman yang sia-sia atau asal-asal aja. This is extremely organized. Iya. Ini penting loh teman-teman. Saya banyak kenal sama founders tersebut gitu ya di exchange crypto apa segala macamnya. Ya kalau perlu mungkin nanti saya coba japri apa segala macamnya. Karena ini gini guys, aset kita kan kita percayakan kepada exchange tersebut gitu. Taunya jebol 300-an miliar. Nah akhirnya ya gini, bukan berarti juga karena memang izin misalnya dari Bapepti, dari OJK, mungkin dan lain sebagainya itu kan yang gue pahamin. Jadi yang menurut gue yakin ya teman-teman terkait dalam hal ini mesti minimal kali sekian lah. Karena untuk mengganti kerugian kalau ada apa-apa. Mungkin modalnya atau kapitalnya gitu kan. Misalnya gue mau bikin exchange crypto, berarti gue harus punya duit sekian triliun dulu misalnya. Karena memang dalam itu perputaran uang nasabah atau mungkin aset-aset yang ada di Bitcoin atau mungkin ya koin-koin lain itu kan
luar biasa tuh, triliunan juga anyway. Nah itu bahayanya kalau exchange tersebut nggak ada security yang aman. Tadi gue udah ngobrol banyak sih sebenarnya sama Mas Niki ya di belakang kamera terkait gue coba skakmat dari sini, gue coba skakmat dari sini. Banyak sekali yang saya juga pun kalah gitu, gagal. Taunya ternyata beliau lebih cerdas dibanding saya. Saya pun jebol, gue punya aplikasi kasih solusi dulu. Gue pernah bahas juga di podcast Raditya Dika gitu ya. Itu pencuriannya lah bisa dibilang ya. Itu dia perkalikan cobaan terus, dicoba terus, historinya total 1,9 miliar gitu. Nah maksud gue kayak gini-gini tuh karena gue pun nggak jauh-jauh gue mengalami. Gue sendiri mengalami, praktisi, orang-orang yang di luar sana juga yang menjadi korban juga, teman-teman gue juga mengalami. Bilangnya beli produk gue, taunya kena dari scam orang lain apa segala macam ya. Nah ini nanti deh lu gue kenalin kali ya. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalnya di luaran sana dia udah pakai. Tapi maksud gue gini, present aja, approach aja. Karena ini penting banget teman-teman. VIDA, lu mesti tahu teknologi VIDA nanti Mas Diki bisa jelasin ya detailnya ya. Pengamanannya seperti apa segala macamnya. Kayak misalnya aset kripto aja nanti, wah orang-orang banyak yang ngadu 600 juta gue nggak bisa cair, hilang lah apa misalnya gitu ya. Di exchange yang mungkin pengamanannya kurang optimal gitu sih. Ini sebenarnya ada apa ya? Mereka sekelas mereka juga. Sebenarnya kuncinya menurut gue ya, kalau kesimpulannya adalah masalah scamming, masalah pencurian data identitas kita. Jadinya kalau kita mau mencegah masalah-masalah pencurian uang seperti ini, sebenarnya harus lihat kepada gimana sistemnya mengelola proses verifikasi identitas kita dan proses autentikasi identitas kita secara online. Dan kalau kita ngomongin autentikasi, sebenarnya kita mungkin kata singkatnya yang banyak orang udah hafal ya 2FA ya, atau Two Factor Authentication. Nah 2 Factor Authentication supaya ada 2 lapis lah ya. Dan biasanya ini di 2 Factor Authentication ada 3 kategori ya. 1 ya what you know, 2 what you have, 3 ketiga who you are. Ya jadi ada 3 kategori ini. Oke. Jadinya yang what you know itu yang semacam password dan lain-lain ya. Kedua atau data-data pribadi kita. Kedua adalah what you have, apakah itu HP atau kartu ya, kartu kredit, kartu misalnya kartu debit, identitas, kartu debit, itu what you have, atau bahkan token fisik, token banking, itu what you have ya. Lalu ketiga who you are atau biometrik ya. Biometrik bisa katakan bisa dari sidik jari, bisa dari muka kita, face recognition kayak gitu-gitu. Jadi yang dari sisi VIDA, dengan kondisi yang kami lihat di Indonesia khususnya, dan bukan hanya di Indonesia tapi Asia Tenggara dan banyak negara yang lain ya, masalahnya data-data pribadi kita sudah banyak sekali kebocor ya, sudah bocor kemana-mana. Jadi yang what you know, password kita, semua data-data yang harusnya rahasia atau data pribadi ya, itu udah banyak sekali udah bocor. Jadi dari sisi VIDA kami merasa yang what you know mungkin saat ini udah kurang aman. Jadi mendingan kita fokus kepada 2 yang lain kategorinya. Ya. What you have dan who you are. Dan ya kalau dari sisi what you have, ya paling gampang ya HP kita udah nggak mungkin ya kita berangkat dari rumah tanpa HP udah pasti balik lagi untuk ambil HP kan. Kalau tanpa dompet hari ini ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu pakai kris aja kan, nggak apa-apa. Ya, tapi yang what you have, kita semua teknologinya fokus untuk masuk kriptografi cara kriptografi yang segampang kelihatan push authentication ya, yang seperti Google push authentication, Apple push authentication, itu yang kita pakai ya, salah satu untuk lapis pertama. Yang kedua kita pakai biometrik wajah. Yang ketiga ya, biometrik itu maksudnya ketiga apa kedua? Kedua. Jadi yang pertama what you have, yang kedua pakai wajah. Oke. Ya, tapi yang ketiga yang kita fokus adalah memastikan ini adalah device asli, ini adalah wajah asli, dan pas lagi ngebuka rekening itu adalah kartu identitas asli. Itu 3 hal yang kita fokus. Emang bisa dipalsuin kartu identitas asli kalau kita ke bank gitu? Wah, kalau dari sisi fisiknya ya, fisiknya sekarang dengan pakai Gen AI itu udah gampang banget bikin pasport yang ya soft copy yang kelihatan asli misalnya, itu gampang bisa sekali. ketipu tuh teller bank. Nah,
Tapi sekarang di sistem di Indonesia, untungnya ada sistem untuk bisa ngeverifikasi secara online kepada database penduduk kita. Oke. Ya, dan itu sudah menggunakan teknologi biometrik juga. Jadi untungnya di Indonesia kita sudah bisa ngeverifikasi misalnya pakai KTP kita ya kepada Dukcapil untuk bisa ngeverifikasi tuh sistem-sistemnya dengan cara yang aman. Ya, tapi itu baru satu lapis ya. Itu satu lapis. Nah, kita harus ambil lapis-lapis yang lain untuk mencegah masalah-masalah misalnya autentikasi, karena sekarang masalahnya phishing, masalahnya scam-scam itu ya WA atau APK itu OTP-nya dikirim ke mana-mana dan gampang sekali kita menipukan orang untuk ngebagi OTP padahal mereka nggak sadari itu ngebagi kepada ya orang penjahatnya, kepada scammersnya. Oke. Ya, Misalnya jadinya lewat telepon gitu ya, biasanya dijebaknya ya, bisa diarahin ya. atau lewat WA ya, dia bisa macam-macam, bisa ancam, wah ditakutin ya sampai orang panik dan langsung gara-gara panik lagi buru-buru apa ya dia rasa wah ini ada account gue bakal dikompromi sebentar lagi, dan emang betul karena itu fraudsternya yang lagi pancing-pancing. Atau kedua dia kasih ya dia pancing pakai promo ya, pancing pakai promo nih ya, tinggal tuker poin dan kita langsung semua tagihan ke selanjutnya kita Hapuskan. lunasin semua. Ya. Itu sampai ada, saya juga pernah kepancing juga, ada WA masuk, ada WA yang ngeklaim dia dari operator A nih. Nah ini operatornya dibilang ya langsung tuker poin dan dia langsung kirim banyak OTP. Oke, tolong kirim OTP yang ketiga. Jadi dia benar dia punya skrip yang cukup ya believable sih ya, dan kita bisa, saya juga bisa sadari bahwa banyak orang pasti ketipu ya, apalagi ya kalau belum familiar dengan banyak masalah-masalah ini, banyak orang bisa ketipu. Setiap hari di tim gue lalu ada yang lapor kepada saya, ada yang coba menipukan mereka ya, mereka coba assuming my identity, dia langsung WA ke tim gue, tolong beli gift card. Ini adalah bonus kepada karyawan-karyawan di Vida, tapi ini rahasia ya, jangan bilang ke siapa-siapa ya. Wah, langsung beli dulu, nanti kirim ke saya, nanti saya reimburse, tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Ini gue mau kasih sebagai bonus surprise ya kepada tim. Ini setiap hari ada kayak gitu. Jadi di Vida kita sampai implementasi semua email kita verifikasi. Itu semua email, semua komunikasi internal pun kita ngeverifikasi dulu by system. Ini setiap email pun punya digital signature di atasnya. Ini itu agak memang di Vida karena ya bisnis kita kayak gitu ya, kita lebih parno lah dibanding yang lain. Cuman ya itu yang perlu dilakukan untuk memastikan dengan masa sekarang, masa Gen AI sekarang, di mana konten apapun bisa kita ciptakan ya, dengan apalagi dengan semua algoritma yang terbaru ini ya. Ya kita harus asumsi udah nggak bisa yang dipercaya lagi. Jadinya you have to build the system bottom up lagi. Semua yang kita mau percayai, kita harus mulai dengan chain of trust yang jelas. Dan itu chain of trust sudah terbukti kalau namanya blockchain ya, namanya crypto. Itu karena ada kriptografinya, semua ditandatangan dan chain of trustnya jelas. Ini kita lakukan hal yang sama. Cuman daripada ini diaplikasikan kepada aset kripto, ya, kita diaplikasikan kepada semua konten-konten di dalam satu perusahaan, apakah itu official communication atau bisa sampai ya yang lebih penting adalah cara transaksi ya, cara bertransaksi online, apakah itu untuk dari sisi keuangan, untuk verifikasi identitas orang dan autentikasi sebelum transaksi terjadi. Iya. Jadi itu yang kita fokus ke sana sih. Oke. Ini panggilan buat teman-teman pengusaha ya, terutama mungkin yang udah instansinya udah besar apa segala macam ya. Ini penting sekali loh. Saya ngeliat angle yang cukup unik dalam hal ini, yang berbahaya justru malah backfire kepada perusahaan kalian gitu teman-teman. Ini mohon kalau ini lo dapat dari seorang karyawan misalnya nonton tayangan ini, berarti lo infoin ke bos lo, atau enggak lo pemilik perusahaannya, atau mungkin lo level-level manajerial ke atas gitu ya, mau itu direktur apa segala macamnya. Gue pernah juga dapat berita atau cerita lah bahkan, jadi ternyata
Kalau teman-teman misalnya nggak sadar ya, terutama buat perusahaan-perusahaan yang memang besar, jadi makanya tadi gue kenapa manggil pengusaha-pengusaha atau mungkin lu ada posisi di situ sehingga lu bisa sampein ke bos lu. Apa itu? Dia ternyata backfire ke perusahaannya kayak tadi misalnya bank konvensional atau mungkin bank-bank besar gitu di Indonesia. Ketika sekarang internet kan mau masuk THR nih, terus tiba-tiba kejebol kan. Nah yang dia protesin sebetulnya kan pasti kan pegawainya kan karyawannya juga dapat juga tuh informasi tersebut. Tapi karena minim literasi, sehingga mereka asal klik apa segala macamnya. Nah, yang dituntut tuh banknya misalnya. Yang dituntut adalah perusahaannya. Nah, maksud gue adalah ketika perusahaan lo pengen sehat berjalan, kalau saran gue sih, lo harus mitigasi sebelumnya. Makanya coba dulu gandengan sama Vida. Nanti mungkin Mas Diki bisa kasih tahu deh, Vida ini secara mungkin klien ada nggak sih success story-nya yang tadinya sebelumnya adalah dia pernah ada masalah apa sebelum pakai Vida, tapi semenjak pakai Vida akhirnya dia selamat hidupnya gitu ya, menjaga haknya para nasabahnya atau mungkin kliennya apa segala macamnya gitu. Kalau ada ya ceritain aja gitu. Apalagi sekarang penipuan-penipuannya kan tadi gue lihat lu pasang foto-foto orang yang zaman dulu kan kayak Will Smith aja dulu di tahun 3 tahun 4 tahun lalu AI-nya masih berantakan yang dia makan spaghetti tuh. Sekarang udah nyaru banget. Udah banyak yang kena. Nyokap gue di tanggal 17 kalau nggak salah Februari ya. Terus tiba-tiba nelfon gue. Ini nggak ada terjadi pada nyokap gue, cuma nyokap maksudnya bukan penipuannya bukan ke nyokap gue, tapi nyokap gue sebegitunya kondisi sekarang mungkin orang tua apa segala macamnya kena gitu. Dia nelfon, panik. Bang, itu Raffi, gue pikir kan kayak acara-acara gosip gitu ya. Tapi dia tahu karena gue dekat sama Raffi Ahmad. Dia bilang, "Bang, itu Raffi kondisinya lagi parah ya?" "Hah, maksudnya kritis ya?" "Hah? Gak tahu, makanya memang ya. Coba ntar tanya nih kalau emang misalnya sakit, coba aku jenguk apa segala macamnya." Ternyata aman-aman aja. Gue nggak tahu tuh ada upaya untuk mainkan pakai wajahnya Raffi, minta tolong apa segala macamnya. Udah begitu loh. Sampai ada yang pakai Brad Pitt kayak gitu. Yes. Ini saksi, ini beneran loh terjadi. Nyokap gue nelfon gue langsung gitu loh. Maksud gue, nih tidak baik-baik saja nih, bahaya di dunia AI apa segala macamnya. Mungkin ada klien Vida yang pernah ada cerita apa gitu. Kita bisa belajar dari situ. Sebenarnya dari klien Vida ya mungkin yang kita ya cukup bangga bisa bantu jaga mereka dari sisi digital bank ya, dari sisi fintech yang online. Itu sebenarnya mereka perlu bangun sistem defense yang lebih tinggi karena semua proses mereka jalan 100% online, apalagi misalnya kripto ya. Oh ya. Jadinya kita setiap hari lihat, dan itu ada banyak kasus-kasus di mana ya kita dari sisi DeFi kita bisa langsung ngedeteksi ini ada beberapa image yang dipakai ulang-ulang lagi. Jadi background-nya persis sama, tapi mukanya dirubah-rubah terus nih. Nah itu yang kita langsung blacklisting beberapa data-data seperti itu supaya jangan sampai nembus nih pada yang lain-lain. Nah prinsipnya dari Vida, kita adalah satu jaringan ya. Jadinya kita dari semua data-data yang fraudster seperti ini, yang semua serangan-serangan yang udah kita ketahuan, ini masalah deepfake, ini benar-benar adalah attempt misalnya untuk pakai deepfake image untuk nembus sistem autentikasi, kita langsung bisa blacklisting data-data situ, dan semua klien-klien di Vida, di jaringan Vida kita bisa ngaman. Kok tahu Mas? Attack yang seperti itu. Background-nya emang sebelumnya apa? Kok tahu? Background saya sebelumnya di sistem pembayaran. Sebenarnya dari sistem pembayaran gue banyak belajar. Pertama dari sistem pembayaran, payments is not about payments actually. Payments actually kuncinya adalah keamanan informasi. Dan yang informasi yang paling penting adalah informasi autentikasi ya. Itu sebenarnya pelajaran gue dari sistem payment. Ya dari sistem pembayaran, banyak pelajaran dari sistem. Pas dulu gue mulai di 2006 itu masih pakai kartu magnetik ya. Ya magnetik dulu bisa langsung kebaca nih. Dia bisa tinggal gesek ya, kita masuk ke restoran, orang waiter yang nakal tinggal gesek aja, semua data kita bisa diambil loh. Zaman dulu, makanya pindah ke chip ya. Dan teknologi chip ini sebenarnya kuncinya adalah teknologi kriptografi yang menggunakan chip untuk menyimpan data-data kriptografi ini. Chip tuh ya termasuk yang ada di kartu kredit, debit sama kredit itu kan ada chipnya tuh yang warna gold atau emas itu ya. Betul. Itu yang dari dulu sebenarnya gue mulai bangun banyak infrastruktur sistem pembayaran
di masa transisi dari kartu magnetik ke kartu chip. Oke. Termasuk dari sistem-sistem EDC-nya, mungkin karena ada banyak UMKM ya, itu sistem-sistem EDC di-upgrade juga untuk bisa ngebaca chip. Dan sampai saat ini itu semua sistem yang offline ya, bisa dikatakan yang pakai kartu fisik, aman loh, ya aman. Dan di perusahaan gue sebelumnya, payment gateway namanya Kartuku, kita sampai udah processing berapa triliun rupiah, nggak pernah dihack loh, nggak pernah bocor sama sekali. Karena arsitektur security dari awal dibangun dengan cara yang benar. Oh, karena backgroundnya beliau di situ guys. Jadi kita pilih satu entitas atau brand untuk kolaborasi untuk cyber security yang pasti-pasti aja nih ya. Top. Harus belajar, kita belajar banyak sih gue belajar banyak dari zaman sistem pembayaran. Tapi sekarang ya kita harus tahu juga sekarang the threat is changing kan, dari dunia AI the threat is changing dan toolsnya semakin canggih. Ada yang untuk ya dampak yang baik, ada juga yang dipakai buat niat yang jahat. Nah itu yang kita harus agak hati-hati sekarang. Jadinya dari sisi FIDA kita melakukan banyak survei. Nah ini salah satu white paper yang kita juga ingin mengedukasi sih praktek-praktek dan masalah-masalah yang terjadi dan scam-scam yang terpopuler seperti apa. Tapi yang kita mau kasih warning aja kepada semua teman-teman, ya di tahun ini ya kita belum lihat puncaknya loh. Dan baru hingga 14 Januari ya dalam seminggu ya sudah mencapai 9,1 triliun rupiah fraud. Ini data dari OJK ya. Data dari 9,1 triliun dalam seminggu pertama 2026. OJK mencatatkan kerugian masyarakat akibat penipuan digital. Angka ini diprediksi akan melonjak tajam menjelang musim THR Maret atau April nanti. Betul. Jadi dia ngelihat perilakunya ya. Kalau di THR kan pasti duit masuk banyak, langsung disikat sama dia. Betul. Langsung. Terus dia beli Ini jual harus barang. hati-hati teman-teman. Ya Allah. Ya, karena bentar lagi, seminggu lagi dalam beberapa minggu ke depan ini akan ada puncaknya, akan melonjak tajam. Cuma kalau kita behave gimana, Mas? Misalnya memang kita nggak mau ngeklik, misalnya dia bisa nggak langsung masuk ke sistem kita terus dicolong tuh duit kita? Duit 2 kali lipatnya dari THR ini. Nggak juga sih. Makanya yang kalau ada salah satu key takeaway aja, jangan asal klik ya, jangan asal klik link. Pokoknya itu aja. Bank siapapun tidak mungkin kirim link melalui WhatsApp atau melalui SMS. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu penipuan 100%. Coba, gue boleh lihat nggak sih? Lu punya SMS dari bank-bank tersebut? Boleh. Kita aja kok, tenang aja. Ini istilahnya ada NDA lah kalau perlu dicatat ya. Non-disclosure agreement ya. Tapi gue nggak tahu ini nanti bisa dimunculin apa di atas ya. Nggak tahu kalau memang udah persetujuan lu nanti di blur biar teman-teman tahu bahwa bank aja bisa masuk kayak begitu. Masa sih? Ini gue ke atas ya. Jadi ini apa? Oh, angka ya. Coba ya. Nah ini. Sebentar. Link yang ada voucher 2 juta. OTP tadi mana? Oh ini. Nih ya, hati-hati penipuan. Padahal dari bank tersebut udah ngirimin SMS itu juga. kan, Iya. message itu. Ini OTP kesekian, oke. Terus tiba-tiba di bawahnya ada link. Jadi bank itu nggak ada link sama sekali, dia nggak pernah ngirim. Gue nggak pernah buka-buka sih. Harusnya mereka nggak pernah kirim link. Itu yang salah satu hal yang bisa jadi misalnya semacam red flag aja ya. Nah, ini misalnya Vida masuk nih, ini contoh doang nih. Vida masuk ke sistem bank besar. Ya. Nah, terus kayak begini-begini berarti nggak akan keluar. Jadi sistem autentikasi tidak pakai OTP lagi, langsung push authentication aja, pakai biometrik, pakai wajah kita, atau langsung ada push seperti Google atau Apple ada push authentication, itu saja. Berarti peran Vida di situ. Iya, peran Vida di sana. Atur skema itu. Ya supaya intinya nggak ada OTP, nggak ada data yang bisa dicuri, nggak ada. Jadi OTP-nya nggak muncul di mana-mana. Jadi orang mau curi pun, orang mau kasih pun ketipu, nggak bisa kasih apa-apa. Kecuali kasih HP fisiknya ya, di mana ya nggak mungkin kita kasih HP ke orang lain lah. Keren Vida, Satpol PP 5.0. Vida ada di mana-mana, Satpol PP bos, ngamanin kita semua. Ada juga yang invoice yang palsu, ya jadinya dia ngepalsuin invoice
Makanya dari teknologi Vida juga punya tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk memastikan orang yang tanda tangan itu identitasnya nggak bisa dirubah-rubah dan dokumennya nggak bisa diubah-ubah. Ini yang sering terjadi sekarang adalah banyak invoice yang palsu, di mana digandakan nomor rekeningnya. Wah, Dan sakit. ya itu ya beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk ngunci semua data resmi, apalagi nomor rekening di dalam invoice udah nggak bisa Oke. di ngotak-atik ya. Nah, misalnya pakai Vida, berarti cara gue memastikannya kalau nggak pakai OTP, sebenarnya OTP itu udah jadul nggak sih? Ya itu dengan zamannya sekarang, saya merasa ya kita bisa implementasi sistem yang lebih aman sih. Jadi OTP itu sebenarnya udah banyak kecolongan lah ya. Untuk instansi besar harusnya sih mungkin dipikirkan baik-baik atau meeting sama Mas Niki. Tapi intinya adalah berarti kalau nggak pakai OTP, Vida masuknya gimana? Kalau misalnya gue transaksi tadi misalnya buat bank tertentu atau mungkin kalau kasus yang tadi yang lu punya bank itu lu bayar apa? Ngambil apa? Buat paddle tadi. Oh iya. Apa itu? Itu buat beli bayar paddle, booking court lah. Tadi. Oh, reclub. Ya pakai courtside tadi. Oke lah, misalnya begitu. Iya. Nah, terus kalau dia udah pakai Vida, dia nggak muncul itu. Cara bayar harusnya nggak pakai apa? OTP ya. Jadi gimana cara kerjanya? Kalau misalnya kita lihat ke negara lain ya, karena Vida juga kita punya klien misalnya di Malaysia. Oke. Di bank negara Malaysia sudah ban pakai SMS OTP, udah nggak boleh dipakai untuk autentikasi. Oh. Mereka udah nge-ban. Ya, Wow. jadinya salah satu klien kita ada digital bank di sana, namanya Right Bank ya. Right Bank mereka sudah itu salah satu JV antara Shopee sama YTL Group di sana. Jadi intinya Keren. digital banknya Shopee lah di Malaysia. Mereka udah implementasi untuk setiap autentikasi, setiap kali kita mau bayar ya. Ada 2 tahap yang dilakukan. Pertama, dia langsung ngecek ini device-mu nggak yang asli. Ya, Keren. kita masuk ke dalam kriptografi yang di dalam aplikasi mereka ya, yang intinya private key itu disimpan di dalam hardware HP ya. Jadi ini bukan semacam soft token atau apa, tapi ini benar-benar pakai hardware seperti sekelas security Google Authenticator lah. Nah, itu satu, itu baru faktor pertama. Kedua, pas klik iya atau tidak, kita langsung lihat oke, ini risiko tinggi atau enggak, sedang atau tinggi. Kalau tinggi, dia langsung trigger biometriknya juga, verifikasi wajah kita. Wow. Ya. Wow. Jadinya itu beberapa hal yang kita lakukan untuk memastikan even ya supaya tetap aman, tapi yang paling penting masih nyaman ya. Karena ini transaksi-transaksi harus tetap jalan dengan ya kecepatan ya hari inilah. Kita nggak mau nunggu untuk cooling off period harus nunggu sekian lama, itu friction yang nggak enak lah untuk user experience kita kan. Ya kita selalu cari the balance between ya kita harus tetap walaupun dasarnya harus aman, yang paling penting untuk bisnis harus nyaman juga. Kalau nggak konsumen nggak bakal transaksi kan. Keren ya, di Malaysia aja nih mungkin bisa dicontoh ya. Di Indonesia, di Malaysia ada Digibank atau ya bank lah ya bisa dibilang. Ya, bank yang pembayaran buat marketplace-nya lah ya berarti ya. Yang kolaborasi Semua bareng pembayaran. Semua pembayaran. Ya, semua pembayaran. Itu udah pakai semua transfer, bukan hanya transfer, kita mau nambah beneficiary baru, kita mau nambah rekening tujuan yang baru. Itu ada proses verifikasi ulang. Setiap kali autentikasi terus. Malaysia kita tuh. mau merubah HP ya, cuman boleh satu HP yang intinya jadi HP resmi untuk bisa mengautentikasi transaksinya. Jadi nggak boleh HP lain. Wow. Cuman boleh satu. Dan kalau kita mau pindah ya pindah, bisa. Cuman ada proses verifikasi biometrik dan ke HP-nya juga. Oke, boleh mundur sedikit nggak? Alasan Malaysia nge-ban OTP yang memang ya gue nggak tahu ini bahasanya usang apa enggak ya, takut salah ngomong juga ya. Itu alasannya apa? Karena memang ini ya pertama masalah utamanya ya perlindungan konsumen. Karena dari sisi scam sudah melonjak segitu banyak dan intinya modus utamanya phishing dan modus utama yang mereka menargetkan adalah OTP. OTP yang dicuri. Apakah itu dengan cara social engineering, kita nipu-nipu orang untuk bagi OTP, atau sekarang yang lebih sophisticated itu pakai malware. Ya, malware kesuntik ke dalam HP kita
untuk auto forward SMS OTP-nya. Aduh. Jadi orang pun nggak sadar, ya nggak sadar bahwa OTP kita sebenarnya udah di auto forward. Jadi itu banyak hal-hal kayak gitu yang semakin ke depan sini, ya memang mereka udah nge-ban SMS OTP untuk autentikasi transaksi online di banking di Malaysia. Tapi bukan hanya Bank Negara Malaysia, Bank Sentral Filipina juga ban, MAS di Singapura juga ban. Oh, Ya, Reserve Bank of India itu regulatornya, intinya Bank Indonesianya India juga ban. Jadi ini sudah tren-tren global untuk karena dari sisi modus penipuannya paling besar menargetkan ya skema-skema social engineering kepada SMS OTP itu dipancing ke sistem lain dan itu disalahgunakan. Yuk Indonesia bisa yuk, ngejar yuk, pelan-pelan nih, insya Allah nih Indonesia bisa nih. Jadi ternyata mereka negara-negara yang bisa dibilang maju apa segala macam udah melek teknologi, perlindungan data konsumen itu kan juga menjadi isu ya. Saya pernah punya juga ngobrol sama teman saya di Komisi 1, maaf kalau saya salah, ya waktu itu ya. Terus orang tersebut udah pindah ke Komisi Keuangan tuh 11 ya kalau nggak salah ya. Maaf juga kalau saya salah, lupa lah. Nah, itu cerita tentang tugas lo apa sih bro di sini gitu. Kita main ke kantornya gitu, ke ruangannya di gedung DPR. Dia bilang pengamanan tentang sempat ada penyebaran data pribadi ya. Kan ada tuh PDP itu ya kalau nggak salah ya. Kan ada di Komdigi itu kan Komisi 1 ya. Itu perlindungan data pribadi. Maaf, perlindungan data pribadi ya. Betul. Itu kan banyak yang kecuri apa segala macam. Gue lagi benahin, rapin apa segala macamnya. Coba saya udah kenal Vida dari itu. Saya bisa suggest tuh anggaran-anggaran, ya nggak Vivi Koster, anggaran-anggarannya udah tepat sasaran, langsung kolaborasi bareng sama Vida. Nih jadi maksud gue gini, coba dong ChatGPT dikasih solusi semuanya konkret mas, nggak ada tutup-tutupin, kita semuanya clear karena ini media edukatif. Buka ChatGPT tentang OTP, coba data, Feby buka data apa namanya Indonesia yang pokoknya intinya adalah OTP, kecolong OTP itu berapa gitu. Gimana tuh bahasa itu? Ayo kita buka aja. Ini masalah loh bener. Ya Bu Menteri, ini saya kenalin sama teman saya nih namanya Niki nih, dia nih. Panggilan gak usah Koko Niki, Mas Niki aja. Ya. Atau Niki. Coba buka. Nah, bro, buka, bro. Coba. Ya, OTP itu gimana bahasanya ya? Pokoknya kalau tadi kan Malaysia kan katanya gara-gara melihat bahwa ada traffic luar biasa, jadi ekonomi enggak berputar, ujung-ujungnya ekonomi. Pak Presiden, Pak Prabowo, ayo dong. Saya sapa-sapa yang memang saya support aja buat pemerintahan kita biar ekonomi jadi lebih tumbuh dan tersebar secara merata. Karena target Pak Presiden ini kan 8% kenaikan pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh Indonesia. Nah memang channel inilah yang kalau bisa kita pas nutupin bolong-bolongnya juga. Iya. Konkret kita mau buka-bukaan aja coba. Berapa data di Indonesia yang untuk kena penipuan lewat OTP, hanya OTP. Nanti kita cek. Abis itu sambil nanti nunggu ya, kita bahas dari data yang pertama. Yang kedua siap-siap aja Mas. Nanti siap-siap buka juga. Kenapa Indonesia belum nge-ban OTP atas dasar penipuan? Saya mah demen pinggir-pinggir jurang begini nih. Aman. Pak Prabowo, saya lagi bantu Anda di sini. Backingan saya langsung Prabowo langsung nih. Ya pasti nge-backing lah rakyatnya kan. Coba buka ya. Siapin yang kedua nanti ya. Yang kedua kenapa Indonesia belum nge-ban? Biar kita tahu. Nah biar kita udah tahu, kebuka siapa tahu kan, karena mungkin belum menemui satu perangkat yang memang fantastis. Wah, karena kan V-nya Vida kan, V-nya apa? Fantastis. Pakai V itu fantastisnya ya. Oh sorry. Coba mana datanya? Ayo buka. Berikan data penipuan melalui OTP di Indonesia. Coba dong. Aduh OTP ya lagi selalu masalah lu dari dulu loh. Gue 4 tahun kasih solusi berdiri, ada aja berita-berita OTP tuh kayak apa ya? Gue nggak tahu, kalau mungkin teman-teman punya jawaban lain, lu tinggal komen di bawah yang spesial orang-orang ahli di bidang IT ya. Cuma kayak selalu dari sini sumber masalahnya nih. Iya. Karena gampang ngejebol, gampang nge-forward, gampang ditipu. Sekarang AI udah bisa niru. Contoh gini, gimana cara meyakinkan bahwa tiba-tiba gue dapat telepon dari istri gue atau dari adik gue, Bang, gua lu kan pernah inget nggak, lu pernah buka akun kita nih, bisnis kita di sini, emailnya gini nih. Pas kebetulan dapat kan, iya lagi. Gue lagi mau coba optimasi ya, bro. Begini. OTP masuk gak di handphone lu?
Padahal suaranya suara Iya. penipu tapi nyaru di suara adik gue, bisa nggak? Bisa. Tuh, Bisa. Gue kirim tuh OTP-nya. Ya. Ini kan anak-anak kantor. Nah, itu Waktu paling kemarin sering. buka, ini kita kisah nyata aja. Kemarin kita mau live streaming ya udah. Live streaming terus di rumah saya, di studio monolog di rumah saya butuh login Ya. channelnya Kasih Solusi. Nah, Nah, begitu login di channelnya Kasih Solusi, yang dipegang sama orang kantor, sama PIC lah. ya. Terus kita nanya kan, chat, ya udah tektok-tektokan gimana? Terus tiba-tiba ada telepon lagi dari dia, nih OTP-nya berapa? Atau misalnya kodenya berapa? Atau passwordnya berapa? Misalnya apa segala macamnya. Diretas kan? Iya. Gara-gara Segampang suaranya itu taunya sih. suara bukan pegawai saya gitu loh. Iya. Berikut data yang paling nyambung dengan penipuan berbasis OTP di Indonesia. Bla 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 bla. OTP scam. Tuh, kerugian udah hitungan triliun. Wow. Triliun. Ini hanya lewat Dan OTP ini aja yang ya? sudah dilapor ya. Ini yang tercatat sudah dilapor. Bukan berarti semua dilapor atau semua tercatat. Oh iya. Yang tercatat bisa lihat aja. Coba Angkanya total. udah triliun-triliun semua. Udah triliun-triliun. Oh iya. Total berapa? Oh iya betul tuh. Laporannya per November 2025 lu sudah di atas 300.000 laporan. 7T lebih. Per November 7 T lebih. Dan Sebentar ini deh. Satgas, ini program Indonesia Anti-Scam Center dari OJK, ini baru jalan tahun lalu. Sebentar, dari OJK kan bilang tadi 9,1 triliun itu kan nyampur ya, nggak harus dari OTP kan? Betul. Hah? Kepala OJK? Bahaya loh ini, semua saya sapa pokoknya. Nggak serius, 9,1 triliun, ini menurut asumsi saya tadi ya, 9,1 triliun itu total penipuan yang terjadi di Indonesia tuh uang lenyap kan? Ya. Menguap. 7 triliunnya, berapa persen itu dari 9 triliun? Dari OTP guys. Ini bahaya loh, ini gue serius loh, ini bukan main-main loh ini. Vida harus turun tangan nih langsung nih ke perusahaan-perusahaan. Enggak tuh, coba 9T, 7T itu berapa persen deh? Soalnya tadi datanya dari OJK itu kan, data dari OJK tadi berapa? Buka lagi tadi 9,1 T kan? 9,1 T itu penipuannya luas kan, gak harus OTP kan? Wah, sakit sih scammer nih. Lu banyak ntar musuhnya lu ntar, Vida lu. Musuhnya lu hacker-hacker lu. Makanya lu harus orangnya. Tuh ya kan, 80% dari OTP guys. Seberapa sedihnya tuh. Karena masalahnya dengan segala hormat ya, menengah ke bawah ya. Iya. Yang disikat sama dia ya, duit tinggal sejuta-sejutanya. Tadi ada cerita bagus deh yang salah satu pengalaman siapa tadi yang lu tadi bilang di bawah tuh. Iya. Itu sebenarnya kasusnya scammer sebenarnya nggak menargetkan satu orang atau individu itu sebenarnya, atau perusahaan yang kecil atau besar, mereka tinggal langsung ngeblast aja semua. Dan siapa yang salah klik link, ya udah itu aja yang dipakai. Jadinya dari mindsetnya bukan berarti ya ada yang benar-benar nargetin ya. Kalau yang masalah kripto dan masalah grup Lazarus itu udah benar-benar planningnya, wah itu udah sophisticated banget. Cuman rata-rata mass scam itu langsung tembak aja semua. Dan siapa yang salah klik, apakah itu orang CEO, sebuah CEO, CFO, atau orang-orang yang misalnya kita ada banyak kasus, ada banyak korban-korban yang kita pernah interview, ada yang ada di kasus di Bali, itu adalah salah satu babysitter yang kena seluruh rekening dia kesedot. Ya Allah. Abis. Ada juga kasus di mana satu ibu lagi ngedanain anaknya yang lagi di rumah sakit, diambil. Tinggal berapa duitnya? Tinggal 1,5 juta. Sisa 1,5 juta buat bayar berobat anaknya. Untuk berobat anaknya. Habis. 1,5 terus anaknya gimana kondisinya? Anaknya meninggal. Karena nggak sempat diobatin. Nggak Nggak ada duit. Ya. Udah kecuri. Wah parah. Jadinya ini sedih sekali sih. Karena dampaknya bukan hanya dampak keuangan ya, tapi benar-benar dampak kepada kehidupan orang. Ini bukan cuman kita omongin duit itu bisa dikatakan satu angka ya, tapi langsung benar-benar sampai
ya ada banyak cerita-cerita yang sedih seperti ini. Itu ya yang kita lihat, ya salah satu misi kami adalah untuk mencegah penipuan, karena sebenarnya ini semua buat kita, untuk semua teman-teman yang jujur, yang baik, ya kita ya semua kena sih. Dan seluruh sistem kita, kepercayaan kita kepada masing-masing teman-teman kena juga. Padahal bad actors-nya cuma berapa? Ya, ini bukan, saya masih percaya mayoritas orang baik kok. Mayoritas orang baik kok, nggak ada niat jahat. Cuman ada beberapa orang jahat yang seperti ini yang bisa punya dampak besar sekali, yang masif, karena mereka bisa menggunakan teknologi untuk niat yang jahat, apalagi teknologi AI sekarang itu juga dipakai. Oke. Ini kita lihat di ChatGPT lagi nih. Dari data yang tadi ya teman-teman ya, karena ini agak berbahaya. Bukan agak lagi, sangat berbahaya. 80% itu rata-rata dari OTP loh, penipuan di Indonesia loh, guys. Nah, tadi saya coba tajemin lagi, bilang ke tim juga, tadi minta tolong diketik aja. Kok susah banget gitu loh, tinggal nge-ban OTP atau apalah, mengganti teknologinya lah. Misalnya kalau lo belum kenal Vida ya ini kenalan. Kalau misalnya lo ada yang lain silakan aja gitu loh. Tapi maksud gue adalah biar kelar gitu masalahnya. Coba mana promptingannya apa tadi pertanyaannya dari promptingan? Kenapa Indonesia tidak nge-ban penipuan OTP? Karena tadi kan datanya yang tadi lo bilang kan bahwa di Filipina, di Malaysia, Singapura itu pada nge-ban OTP. Nah ini asik nih pembahasan ini. Coba ya, kenapa Indonesia belum nge-ban OTP? Kita bahas nanti, mungkin lo dari sisi yang orang paham di bidang ini kan bisa ngejawab satu persatu ya. Yang pertama dia jawab adalah OTP bukan akar masalahnya social engineering. Betul. Jadinya orangnya berikan OTP sendiri. Oke. Nah itu yang pertama, makanya solusinya ya menurut saya ya, salah satu solusinya jangan kasih orangnya OTP. Biar kita, kalau harus kasih OTP ya kalau ada OTP baru kita bisa kasih sesuatu. Tapi kalau harus kasih HP, nggak mungkin kan orang mau kasih HP. Iya sih. Cuma Ya kalau kan? udah ke auto forward gimana tadi tuh yang kasusnya begitu? Iya, karena itu masih ada OTP-nya. Jadinya itu juga masalah malware. Nah, itu dia bilang yang pertama adalah masalah social engineering. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada malware. Ada juga masalah malware. Yang kedua, scammer tidak cuma pakai SMS. Nah, salah satu contohnya bisa saja mereka pakai malware misalnya. Nah, adalah masalah nomor gampang ganti. Yang ketiga tuh ya, ada masalah nomor mengganti spoofing atau masking. Komdigi sendiri menyorot modus nomor masking dan bahkan contoh teknis seperti SIP trunking. Apa sih nih? Nggak paham gue. Ya, intinya sekarang karena dulu untuk kita mau bikin nomor baru, sebenarnya untuk proses verifikasi tidak seketat yang sekarang lagi mau diimplementasi. Jadi baru Komdigi baru ngerilis ada inisiatif, ada kebijakan baru di mana semua SIM card baru per tanggal Juli nih tahun ini 2026 akan perlu verifikasi biometrik. Jadi dia harus verifikasi pakai wajah untuk buka rekening. Jadi scammer saat ini nggak perlu. Jadi bisa buka banyak banget nomor-nomor baru dan nomor itu bisa dipakai untuk ngebuka rekening e-money, rekening perbankan, rekening kripto, atau dipakai untuk pengajuan pinjaman online dan lain-lain. Nah, karena ya dasar untuk kita buka rekening harus ada antara dua kan, nomor HP atau email. Nah, kalau nomor HP sama email tidak pernah diverifikasi, kita bisa ngeklaim kita siapapun aja. Ngeri banget. Jadinya satu lapis yang pertama yang sebenarnya telah diimplementasi kebijakannya itu per Januari udah turun kebijakannya di Komdigi. Semua SIM card baru di Indonesia perlu verifikasi wajah per Juli 2026. Dan Vida ya kita membantu beberapa operator untuk melakukan proses verifikasi wajah itu. Oh berarti nanti bisa gandengan sama Komdigi juga? Bisa. Justru bisa kita di regulator Vida, kita punya izin langsung dari Komdigi sebagai penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, begitu nanti ada program baru ini, berarti kan harusnya misalnya Komdigi mau gandengan sama Vida, lewat APBN gitu bisa juga ya? Oh, bukan langsung lewat APBN. Sebenarnya kita engage langsung karena Komdigi turunin kebijakan untuk verifikasi biometrik.
Nah, kita dari sisi VIDA salah satu yang bisa ngebantu dari sisi teknologi untuk verifikasi Iya. biometrik itu. Berarti ntar dari VIDA support ke program-program pemerintah gitu kan? Betul. Kayak betul, begitu-begitu kurang lebih kan? Betul. Iya. Soalnya kan kalau baru mau dimulai sekarang, ya nggak apa-apa sih Bu Menteri ini kan nggak ada kata terlambat ya. Digas aja daripada makin kemana-mana gitu ya. Ya, Itu dia kita tuh. memang harus mulai dari satu titik dulu kan. Jadi Iya. ya setelah itu ya bukan. Nah, solusinya perlu infrastruktur telco dan kebijakan. Ya, jadinya itu dua-duanya dari sisi infrastruktur. Ya, VIDA adalah salah satu bisa dikatakan infrastruktur kepercayaan atau trust infrastructure ya. Itu beberapa hal ya, salah satu fungsi kita adalah untuk menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan data-data tersebut. Ya, dan regulasi sedang diperketat. Tapi efeknya nggak instan. Proses ya, per 23 Januari 2026 Komdigi mengumumkan Permen atau Peraturan Menteri Komdigi nomor 7 tahun 2026. Baru berarti ya? Baru. Registrasi dengan prinsip KYC lebih akurat termasuk biometrik pengenalan wajah. Betul. Itu yang VIDA tadi. ngelakuin udah dari tahun berapa tuh? Wah, verifikasi biometrik wajah itu dari lu sendiri deh dari misalnya. 2018 lah. Udah 8 tahun. Komdigi baru sekarang, nggak apa-apa, tapi kita apresiasi ya, keren. Niki udah dari 2018 ya. Kita udah implementasi beberapa cara-cara kayak gini. Ayo semangat terus. Nggak, ini kan baru datanya baru ketahuan, nggak serius. Anda jangan pada ketawa-ketawa. Datanya ternyata Komdigi baru tahu, secara ralat dari ChatGPT tadi kan, per 23 Januari Komdigi mengumumkan peraturan menteri. Berarti kan baru. Ya kan? Ya. Lu kemarin kenapa nggak kasih tahu Bu Menteri? Kan jadi kelihatan kayak baru dimulai gitu di Indonesia. Nanti ya Bu Menteri saya kenalin ke Niki ya, maksudnya biar kita cepat ngebut nih gitu. Maksudnya biar kita pasti ngebut-ngebut lah. Iya gitu dong. Nggak dengan aja. Nanti kan siapa tahu mungkin langsung ada peraturan menteri semuanya, nanti project dari pemerintah bisa masuk. VIDA juga akhirnya disebar ke misalnya ke bank-bank himbara. Wah, project lu dapat banyak tuh. Masa 1% gua nggak dapat? Ya, jadi kita ya masuk dong. Terakhir ada lagi nggak? Bawa lagi. Iya benar nih. Ini bagus banget deh. Bukan Indonesia nggak mau nge-ban, tapi model ancamannya bikin ban total jadi ilusi bla 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 bla. Khawatir kita kayak Nepal. Bagus sama pemerintahan kita nih, bijak juga, hati-hati. Daripada asal nge-ban, mending gandengan sama infrastruktur yang udah proper di bidangnya, udah ahli di bidangnya gitu. Jadi tetap konsumen pun juga jadinya mungkin ada yang tanda kutip dipikirkan lah penggantinya OTP nanti seperti apa, yang memang menengah ke bawah juga bisa jangkau karena sudah terbiasa dengan pola SMS misalnya di daerah-daerah apa segala macam ya. Tugasnya VIDA lah, ngapain gue mikirin, lu mikir lah pokoknya ntar deh ya. Seperti apa. Tapi gue penasaran dari teknologi VIDA itu sendiri kalau bareng sama pemerintah gimana nantinya ya? Maksudnya sistem dan skemanya jadi seperti apa ya? Gue pengen ngukur kredibilitasnya VIDA aja sih. Jadinya kita setiap tahun di audit langsung sama Komdigi maupun dari pihak ketiga, auditor-auditor tertentu dari sisi keamanan informasi di dalam VIDA seperti apa, praktek-praktek untuk penyimpanan misalnya private key kita seperti apa, itu diaudit. Jadi kita sangat transparan. Ada pihak ketiga yang mengaudit kita maupun dari pihak Komdigi langsung yang audit kita secara berkala. Berarti khusus dari sisi sistem keamanan informasi kita. Berarti udah tahu dong dia dong ya, adanya VIDA ya harusnya. Kan pasti izinnya tahu lah, izin pasti Komdigi tahu. juga kan? Ya, betul. Nah maksudnya tinggal didalamin aja tuh. Apalagi tadi Niki udah bilang biometrik, udah berkali-kali lo ngomong. ChatGPT baru loh ya guys ya. Ini kita nggak setting-setting begitu di ChatGPT baru, taunya emang udah mau dibuat peraturannya dari Komdigi akan ada biometrik. Ya. Ini memang udah ukur deh. Dan itu sih sebenarnya identitas kita menyentuh banyak sistem ya. Jadinya bukan hanya sistem ekonomi digital kan, di mana Komdigi pasti pegang payungnya ya, payung infrastruktur digital semua ya. Tapi kita harus lihat kepada sektor-sektor tertentu. Nah, dari sisi sektor misalnya keuangan, ya mereka sudah implementasi beberapa hal ya. Misalnya dari sisi OJK sudah implementasi namanya tanda tangan elektronik tersertifikasi, atau intinya itu semua tanda tangan bisa diganti dengan keamanan level tanda tangan basah secara online, karena intinya semua identitasnya di belakang tanda tangan itu sudah diverifikasi
ya sudah diverifikasi maupun verifikasi biometrik pun sudah dilakukan. Nah itu beberapa hal yang kita udah implementasi untuk beberapa transaksi pinjaman online atau pinjaman yang buy now pay later. Tapi sektor-sektornya bukan hanya menyentuh ya pasti dari sisi fintech, perbankan, kripto, tapi juga kepada kesehatan, kepada pendidikan. Oke. Ini adalah long term play sih dari sisi Vida. Mudah-mudahan kita bisa salah satu infrastruktur yang bisa digunakan dan dimanfaatkan ya bukan hanya untuk sektor perbankan atau sektor telco, tapi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Karena masalah di kesehatan masih ada banyak penipuan-penipuan dari klaim asuransi juga. Contoh kasusnya gimana? Oh, kesehatan menarik ya. Banyak loh. Coba gimana? Jadinya banyak klaim-klaim asuransi, yang klaim asuransi BPJS misalnya. Itu dulu banyak banget masalah-masalah fraud, klaim palsu intinya. Jadi yang rugi ya BPJS yang rugi karena ini klaim-klaim palsu ya. Padahal ya itu masuk ke dalam APBN yang sama ya. Jadi sayang karena itu ambil semua APBN untuk budget-budget BPJS kita karena ada banyak yang scamming ada klaim asuransi yang palsu ini. Nah, maka dari sisi BPJS sudah implementasi semua klaim asuransi ke BPJS harus menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Intinya identitas orang itu telah diverifikasi secara biometrik dengan cara yang aman. Nah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya lebih serentak ya untuk seluruh klaim asuransi supaya masalah ini bisa kita mengatasi secara sistemis, secara industri. Ya itu yang kita lihat bisa sangat efektif. Karena the person that kita yang rugi ujung-ujungnya ya masyarakat yang rugi. Iya. Karena ini jasa-jasa yang seharusnya untuk masyarakat. Iya. Termasuk budget-budget pendidikan. Iya. Nah, budget-budget pendidikan kayak gini ya ini ada banyak bolong-bolong apakah itu dalam bentuk bantuan-bantuan program bantuan sosial, ya itu banyak masalah ya intinya tidak tepat sasaran. Nah yang bikin tepat sasaran apa? Yaitu masalah verifikasi identitasnya. Iya. Karena intinya orang yang salah ngeklaim benefit orang lain. Iya. Jadinya solusinya apa? Solusinya kita verifikasi identitasnya harus orang yang tepat. Wah, cakep. Itu aja. Jadi Iya. secara logika nggak usah kita pikirin jauh-jauh. Ya, tapi harus dari sistemnya kita menggunakan teknologi yang terbaru. Ya, apalagi kita bisa di Indonesia udah banyak infrastruktur biometrik ini. Ya kenapa kita nggak langsung pakai aja? Ya kan? Karena ini masalah-masalah yang bisa diatasi. Sudah ada solusinya. Makanya kita kasih solusinya. Wah, mantap. Yang paling cocok ya. Saya mengundang Anda dan Anda duduk di sini memang pas kalau gitu. Kesehatan bener lagi, gue baru nggak lagi. Jadi ingat ya teman-teman ya, nggak cuma perbankan, telco, tapi memang masuk ke kesehatan. Karena waktu itu kan dari zaman Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan juga pasti isunya tentang BPJS. Kenapa mungkin bisa nunggak? Contoh ya, jangan-jangan mungkin APBN pas mau keserap ke sana, kok ini rumah sakit ini kok kayaknya tagihannya sadis semua ya. Padahal mungkin kalau didata secara pasien, misalnya nggak segitu-segitu amat misalnya contoh. Kayak gitu-gitu kan bisa diatasi teman-teman semua. Jangan sampai akhirnya negara kita harusnya mungkin ke bantuan, anggaplah kita ngomonginnya likuiditas. Ya. Masuk ke BLT, masuk ke bantuan ini, masuk ke APBN ini terserap gitu. Mendingan ke situ ketahuan ketimbang harus yang kita kasih penipu-penipu apa segala macamnya kan. Karena masih banyak dari 3.300-an triliun anggaran APBN itu biar benar-benar terserap dengan baik yang tepat sasarannya. Gue sih nggak ridho kalau akhirnya kena penipu apa segala macamnya, uangnya malah kesana gitu loh. Oke juga nih ya. Dan jawabannya udah kejawab juga di sini permasalahannya ya. Maksudnya lu udah pikir biometrik udah tahu juga ya. Iya, ternyata biometrik lo guys. Berarti lu yang settingin nanti ya, Mas ya. Vidanya masuk ke sistem, ya, salah masuk satu kemana-mana pemain ya. untuk yang bisa ngebantu lah. Pasti dari sisi industri kita perlu banyak teman-teman lain untuk bisa maju bareng. Tapi ya mudah-mudahan banyak solusi ya kita bisa ngebangun dalam jangka waktu yang pendek ya. Tapi sementara ya, itu salah satu pesan kepada semua teman-teman, sambil infrastruktur ini lagi ngebenain, bikin lebih baik, sambil titik itu jangan asal klik link, itu yang paling penting dulu. Jangan kita asal klik, apalagi di
sekarang kita di bulan Ramadan, ini salah satu puncak penipuan, ya, Iya. puncak penipuan, dan akan melonjak pas di titik-titik hari THR turun, Wah, ya. Jaga THR Anda. jangan asal klik, jaga THR Anda, teman-teman. Sekali lagi nih, jangan asal klik, jaga THR Anda. Ini pesan langsung dari Vida, bisa dibilang. Karena memang saran saya nih, pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan lagi nonton tayangan ini, sebarin ke teman-temannya, sebarin ke bos-bosnya, apa segala macamnya, biar aman. Jangan sampai malah nanti, gue jadi kepikiran. Mungkin si konsumennya, si pegawainya tuh udah behave. Oke, gue dapat pesan dari Vida, jangan asal klik. Ya kan, pokoknya kita harus jaga THR kita. Tapi ternyata orang account kita, orang finance kita, yang bagian pengeluaran kan cash in, cash out ya. Yang bagian pengeluaran dianya, kan pernah ada kasus juga kan? Pernah. Orang-orang finance di bawah perusahaan malah dianya, gue gak tahu kenapa dia yang salah klik. Atau dia diterima deepfake dari CFO palsu. Wah, ini masih ada waktu loh ini. THR bisa dimundurin gak sih? Gue juga mau. Gue juga mau kalau itu. Ini mumpung ada waktu, saya mau manggil buat para CFO, bos-bos, founders, apapun itu ya. Coba deh lo langsung aja kontak Vida. Gue boleh cantumin gak sih kalau kontak person lo ada di mana ya? Bisa nggak kalau buat komunikasi langsung? Ada di website kita. Coba di vida.id. Vida.id. Buka dong. Cakep nih. Ya, vida.id. Nanti atau di Instagram ada. Ada Instagram, ada WhatsApp. Vida tuh berarti apa kepanjangannya? Verified ID for all. Oh, Verified ID for all. Nah ini ya. Itu ada kontak tuh. 0889 sekian itu lu tinggal gue munculnya di bawah deh. Teman-teman tinggal ngeklik aja. Ini bener ya? Ya. Website ya. Nah, ini dah nih. Tinggal cek ada aja. Emailnya, ada nomornya. Oh, lu udah trusted by Goto, Dana, ya. Semua ya. Traveloka. Wah, mantap. Coba lagi. Itu Blue tuh Blue by BCA kan? Betul. Iya, Betul. Saya pakai optimasinya Sudah ada. ManyChat di Instagram tuh untuk funneling marketing itu pakai itu tuh. Bawa lagi coba. Oh, MNC juga ya. Udah banyak tuh yang percaya sama lu ya. Oke, nanti di situ atau Instagramnya ya. Instagram juga sama ya. Instagramnya di mana sih Vida? Coba. Apa nama Instagramnya? Viva La Vida. Oh, nggak sereceh itu juga ya. Vida Digital. Nah itu tuh. Set. Nah, lu tinggal, udah 16 ribuan ya. Lu tinggal klik aja di sini teman-teman. Nah, ini lu tinggal klik, lu tinggal cek aja, lu pelajari dulu. Terutama buat perusahaan-perusahaan di luar sana. Nah, saya antar untuk saran gue, follow aja akun Instagramnya Vida Digital ID. Nanti lu banyak temuin manfaat-manfaat yang ada di sana. Gue jadi kepikiran nih, menarik juga ya. Nanti coba kita kolaborasikan ya nanti ya. Boleh. Sama kasih solusi ya. Ayo, siap. Dan Mas. juga kita kan naungin juga banyak, di bawah kita kan ada banyak komunitas-komunitas pengusaha. Kita punya banyak lah rekanan-rekanan, itu bisa dimainkan juga tuh. Ada puluhan ribu bahkan kita punya community. Puluhan ribu? Yes, karena Mantap. kita bina UMKM lah. Kita bina UMKM, kita bina UKM, bahkan level yang udah puluhan ratusan miliar per tahunnya. Wow. Kita juga banyak, iya, macam kolaborasi sama mereka lah, binaan-binaan. Mereka pernah ikutan workshop kita di sekolah bisnis atau pelatihan bisnis kita, lembaga bisnis. Siap, Mas. Menarik ya nanti ya, kita mainkan ya. Thank you Mas Niki. Thank you. Ya, nanti update-update-nya lu tinggal cek aja di Instagramnya Vida Digital ID. Lu tinggal klik aja, banyak konten-konten menarik yang tentang edukasi mengenai jangan sampai kita salah klik, kalau enggak berabe semuanya, berantakan semuanya. Terutama para pengusaha ya, kolaborasi aja bareng sama Vida. Thank you ya guys. Siap. Mantap. Kita kasih solusi.